Kita awali dengan ta'awudz, kemudian basmalah, baru masuk ke dalam surat Al-Kautsarnya. Nadanya seperti biasa, nada yang pertama datang, nada yang kedua naik. Nanti seperti itu. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sangat pendek. Sekarang kita memasuki ayat pertama. Sambil nanti diperhatikan bunyi-bunyi bacaan. Sebelumnya saya ingatkan, biar mantap, saya yakin semuanya juga sudah hafal. Lebih mantap lagi kalau sambil dilihat tulisannya sambil kita bahas tentang hukum-hukum bacaan ilmu tajwidnya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Ada hukum apa saja di dalam Al-Kautsar ayat pertama ini? Yang pertama, nun tasdid. Itu dalam bahasan ilmu tajwid ada nun tasdid dibaca lunnah. Gunnah itu menengung. Jadi kita tengungkan inna, itu namanya gunnah. Nun tasdid gunnah. Kemudian yang kedua, hukum bacaan yang kedua dikata inna, itu namanya bacaan matobi'i. Ada nun berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif, itu matobi'i. Nah, kemudian ada matobi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain, itu namanya jadi mad jaiz munfasil. Sekali lagi, mad jaiz munfasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain. Nah, kalimat yang lainnya mana? Yang a'tainaka, itu kalimat yang lain. Jadi bacaannya menjadi inna jangan lupa ain itu kalau disukun itu masih ada suara yang mengalir, gitu. Kalau a saja bukan ain tapi menjadi hamzah. Toinya ya mati, kemudian sebelum ya mati ada fathah, ini termasuk lin, jadi mad lain, jadi ya-nya dibaca luna. Bukan a'toi tapi a'toi. Nah, sana juga sama bacaan matobi. A'tainakal kautsar. Di bahasan dalam ilmu tajwid ada dua macam, al-qamariyah sama al-samsiyah. Lah, al-qamariyah itu identik dengan idhar, maka namanya idhar qamariyah. Ciri-ciri dari al-qamariyah itu kalau ada alnya berharokat sukun, seperti lafaz a'tainakal, itu namanya idhar qamariyah. Lamnya dibaca jelas, cukup sempurna bunyi L baru ke yang lain. A'tainakal kaunya juga sama, lin, sau. Saknya, lidahnya
tempatnya sa di ujung lidah dengan 2 gigi. Nempel, nggak usah ditekan, tapi angin disaring antara ujung lidah sama 2 gigi. Kau saurnya itu ada ro dibaca tafkhim. Kalau ada ro sukun, ini karena diwakofkan, berarti roknya harus dibaca sukun. Sebelum ro sukun ada huruf berharokat fathah, maka roknya wajib dibaca tafkhim, tebal. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kemudian kita tarik ke dalam. Nah, itu yang ro dibaca tafkhim. Kita latih dulu satu ayat ini, cukup pendek, dicontohkan oleh Gung Karto. Sekali lagi dibaca 3 kali, nada datar, naik, dan datar lagi. Diperhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Nada naiknya inna a'tainakal kautsar. Nada datarnya kembali inna a'tainakal kautsar. Ini surat Al-Kautsar di ayat pertama. Untuk lebih memantapkan bagi yang ada di rumah, kita latih bersama-sama, bisa diikuti bersama-sama di rumah dengan hitungan ketiga, langsung dibaca bersama-sama dengan nada datar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Nada naiknya dengan hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Nada datarnya 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Demikian pembelajaran di ayat yang pertama di surat Al-Kautsar, dari hukum bacaan tajwidnya dan cara bacanya. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang kedua. Gung Karto bacakan dulu, kemudian kita bahas ilmu tajwidnya. Fasholli li rabbika wanhar. Ada apa gerangan di sana? Hukum bacaan tajwidnya fasholli tidak ada, kemudian li rabbika, kemudian yang wanhar. Wan di sana ada nun sukun bertemu dengan ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Jadi ada ketentuan dalam ilmu tajwid, kalau ada nun sukun atau tanwin, baik fathatain, kasrotain, domatain, bertemu dengan salah satu dari huruf halki, huruf kerongkongan. Huruf kerongkongan apa saja? Huruf kerongkongan itu ada hamzah, ha, kemudian ada ha, kho, ada ain sama ghain. Lah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf tersebut, maka bunyi nun sukunnya harus dibaca jelas. Namanya idhar halqi. Contohnya di sini wan
wan, sempurna bunyi en baru masuk ke huruf haknya. Wan haub, wan haub. Kemudian di haub di sana ada ro yang disukun, dimatikan. Sebelum ro sukun ada huruf berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim, tebal. Wan haub. Kita latih bunyi bacaan di Al-Kautsar ayat kedua. Dimulai dari nada datar, naik dan datar. Fasholli li rabbika wanhar. Nada naiknya fasholli li rabbika wanhar. Datar kembali. Fasholli li rabbika wanhar. Ada yang ketinggalan ya tadi yang lioro, ro-nya juga ro berharokat fathah, ro-nya dibaca tafkhim. Liorobbika. Kita latih bersama-sama yang ada di rumah. Sekali lagi dengan hitungan ketiga nanti bisa kita latihan bersama-sama. Kita mulai dengan nada datar. 1, 2, 3. Fasholli li rabbika wanhar. Nada naiknya bersama-sama. 1, 2, 3. Fasholli li rabbika wanhar. Nada datarnya 1, 2, 3. Fasholli li rabbika wanhar. Ini ayat yang kedua. Bacaan tajwidnya cuma ada 3 hukum. Di lioro, ro-nya dibaca ro tafkhim, kemudian wan har itu ada di idhar halki, kemudian haubnya ro-nya juga sama dibaca ro tafkhim. Yang terakhir di ayat yang ketiga. Kung Karto bacakan terlebih dahulu. Inna syani'aka huwal abtar. Bacaan tajwidnya di nun tasjid dibaca guna. Inna, kemudian sya itu ada shin berharokat fathah bertemu dengan alif dibaca mad tabi'i. Syani'aka huwal. Di sana ada al yang berharokat sukun. Sekali lagi, al kalau berharokat sukun pasti hukumnya namanya idhar koma ria. Idhar koma ria. Huwal, lamnya jelas huwal, disempurnakan saya bunyi lam, nggak boleh dilepas. Nanti kalau dilepas menjadi tawalud. Huwal, itu yang tawalud yang nggak boleh. Huwal ditahan dulu di sampai bunyi sempurna L. Huwal nya itu kolkola sughro. Kolkola hanya ada 2 macam, kolkola sughro sama kolkola kubro. Kolkola sughro itu kalau ada huruf kolkola yang matinya terletak di tengah-tengah kalimat. Tengah-tengah kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tengah-tengah kata. Abtau itu baknya di tengah-tengah kata, ada di tengah-tengah kalimat. Lah huruf kolkola itu apa saja? Untuk huruf kolkola, untuk mempermudahnya diingat-ingat, kalau bahasa Arabnya itu sering disingkat dengan qotbu jadin. Qof to ba jim dal. Jadi qof to ba jim dal. Qotbu jadin. Atau kalau ingin lebih mudah dalam bahasa Indonesia, yang suka belanja ke mall itu bisa menggunakan
baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Jadi ada 5. Qutbu jadin, kof, to, ba, jim, dal. Itu cara mengingat-ingat huruf qalqalah. Lah, 5 huruf ini kalau matinya terletak di tengah-tengah kalimat maka namanya qalqalah sughra. Kalau matinya di akhir kalimat atau bisa juga di akhir ayat maka namanya qalqalah kubra. Dari sini yang bukan tapi tau di ro di akhir ayat ini sebelumnya karena ada fathah maka ro-nya dibaca tafkhim tebal tau. Itu hukum-hukum yang ada di Al-Kautsar ayat yang ketiga. Diperhatikan, dibacakan dulu sama Agung Karto di nada awal, datar, naik, dan datar. Inna syani'aka huwal abtar. Nada naiknya Inna syani'aka huwal abtar. Nada datarnya Inna syani'aka huwal abtar. Silakan yang ada di rumah untuk berlatih bersama-sama dengan hitungan ketiga. Kita mulai nada terlebih dahulu. 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Nada naiknya 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Nada datarnya 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Demikian bahasan pembelajaran surat Al-Kautsar dengan hukum-hukum bacaan tajwidnya. Agar lebih mantap, kita ulang, kita baca bersama-sama dari ta'awud. Yang di rumah bisa mengikuti Kung Karto ya. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada naiknya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nada datar Inna a'tainakal kautsar. Nada naiknya 1, 2, 3. Fasholli lirabbika wanhar. Nada datar yang ketiga 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Demikian tadi pembelajaran membaca Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi sebab ya kita lebih dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan kita lebih mendekat diri kepada Allah. Karena apapun aktivitas kita kalau tidak dengan mengenal Allah, tidak dengan
memahami aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah, maka semuanya nanti eh, akan sia-sia, karena nilai ibadah kita di hadapan Allah itu kalau kita melakukannya dengan lillah billah, ya karena lillah untuk Allah juga dengan Allah. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu itu ya semata-mata karena kita merasa mampu, semata-mata karena kita merasa kuat. Dan kalau sudah semacam ini ya pantas diri saat, tunggu saatnya aja. Karena pada akhirnya kita ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tiada daya, tiada kekuatan sekecil apapun kecuali hanya dengan pertolongan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Siapapun kita, ya buktinya kalau hidup ini bukan semata-mata kekuatan kita, ya kalau kita lagi sakit ya sakit saja. Nggak mungkin orang itu mau merasa sakit, tapi karena semuanya itu adalah titah, irodah dan kudrohnya Allah, ya kita terima. Ya kalau dalam basa Jawane ya kita ini belajar logo. Nah itu sekali lagi kita nggak masuk sana karena kajian kita ini fokusnya di materi pembelajaran baca Al-Quran. Ya mudah-mudahan nanti dengan istiqomahnya kita bertemu, berkumpul walaupun tidak mengenal satu persatu, tapi insya Allah kata ikhlas karena memang ingin di usia yang sudah usia tua ini ingin berbagi, ingin nambahi ceria terhadap keilmuan. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya mendapat pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita juga selalu jaga sampai Allah sendiri yang akan mengambil kita untuk dipanggil dengan sebutan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan nanti kita semuanya pada saat menjelang meninggalkan kehidupan nanti kita, karena kita istiqomah dalam menuntut ilmu, kita dimudahkan jalan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah penjelasan. Al insanu makhlukun khotoban.